Wacana jabatan Presiden Jokowi usai purna tugas sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto masih kita bahas. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, tadi sepertinya sudah banyak yang ingin Anda sampaikan. Menurut Anda terkait dengan wacana ini, Anda melihatnya Prabowo ketergantungan untuk mendapatkan masukan atau insight dari Jokowi atau seperti apa? Saya udah bilang tadi, psikologinya Pak Prabowo ini sekarang adalah, ya ini kan payback time gitu loh. Bagaimana mengembalikan jasa baik yang sudah diberikan Presiden Jokowi sehingga beliau bisa menang mudah, menang mutlak. Itu kan masalah psikologinya gitu loh. Jadi sehari-hari ini tentu akan pusing Pak Prabowo bagaimana naruh Pak Jokowi dalam situasi yang terhormat. Dan saya tidak percaya ini cuma usulan, nggak mungkin seorang Pak Prabowo melemparkan usulan tanpa diskusi yang mendalam. Ini kan testing the water gitu loh. Dan saya tadi mendengar jawaban Pak Jokowi, dia juga tidak nolak gitu. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Siti. Pak Jokowi itu sudah primus inter pares. Undang-undang konstitusi kita sudah memberikan beliau 10 tahun untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa beliau lakukan. Rakyat sudah memberikan kesempatan. Kalau sekarang Pak Prabowo tidak menganggap bahwa dia sendiri tidak punya cukup kemampuan untuk menjalankan lebih cepat, lebih baik dari Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi harus ada secara formal terus dalam pemerintahan, ini kan kacau. Kalau menurut saya gitu. Jadi ini adalah gagasan-gagasan atau katakanlah kegaduhan yang dimunculkan untuk mentes psikologi publik bagaimana nih mengatasi masalah menempatkan Pak Jokowi gitu. Dan ada ini korelasinya dengan back mind Pak Prabowo. Karena misalnya tadi yang disebut itu apa namanya, contoh misalnya ada rencana barisan nasional atau apa. Ini kan kayak sekber Tapi kan Golkar tadi dulu. disebutkan juga untuk Apa bedanya melanggengkan gitu? keberlanjutan program dari pemerintahan Jokowi sebelumnya agar Loh, bisa terkorelasi. semua isu kampanye program yang disusun oleh Pak Prabowo itu logikanya kan lanjutan dari program yang disusun oleh Pak Jokowi. Ya. Enggak, Pak Prabowo itu kan dari Pak Jokowi. Lalu kenapa tiba-tiba Pak Prabowo merasa tidak percaya diri kalau Pak Jokowi tidak ditempatkan pada satu lembaga formal, maka beliau akan kesulitan meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi, atau dia tidak merasa percaya diri, program-program itu tidak akan terlaksana tanpa Pak Jokowi. Kalau hanya minta masukan, Mbak, anytime Pak Prabowo bisa menelpon Pak Jokowi, Baik, bisa ngundang Pak Jokowi ngopi ngeteh di depan istana baik. seperti yang sering dilakukan Pak Prabowo. That's not the problem. Oke, kami tangkap Bang Deddy. Saya ke Bu Siti. Bu Siti. Bentar, bagaimana menempatkan Pak Jokowi pada posisi formal pemerintahan? Saya nggak tahu apakah karena itu rasa tersandra Pak Prabowo atau memang keinginan Pak Jokowi juga karena beliau nggak bantah gitu loh. Oke, saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini disebut bahwa Pak Prabowo bisa jadi tidak percaya diri, tersandra. Menurut Anda, seberapa besar Pak Prabowo ini bisa bebas dari pengaruh Joko Widodo di pemerintahan selanjutnya? Ya, ini kan kerjasama ya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo menjadi Menhan gitu ya, dan selanjutnya mencalonkan, mengusung, bahkan mendukung gitu ya, dan ternyata berhasil gitu ya. Tentu ini secara politik, dari perspektif politik kita bisa menerjemahkan sebagai satu hubungan gitu ya, relasi yang politically gitu ya, tentu ini politically simbiotik ya. Jadi kerjasama yang secara politik itu saling menguntungkan sebetulnya itu ya. Koalisi dibangun seperti itu. Opsi-opsi yang diberikan, mulai ada presidensial club sebelumnya, bahkan ada Barnas ya, Barisan Nasional yang akan dihuni oleh partai-partai politik banyak dan sebagainya, oleh relawan dan sebagainya gitu ya. Dan terakhir ini ada DPA dan Pertimbangan Agung.
itu semua sebetulnya adalah ingin menunjukkan gitu ya, atensi khususnya dari Pak Prabowo dan sekitarnya kepada Pak Jokowi. Sah-sah saja, cuman sejauh mana dampaknya ketika usulan-usulan itu berhimpitan atau menyentuh gitu ya ketatanegaraan kita. Itu masalahnya. Tapi Anda Nah, setuju tidak kalau dibilang ada ketergantungan dalam kaitan memberikan masukan, memberikan insight di pemerintahan yang baru? Karena dinilai Pak Prabowo tidak terpercaya diri atau tersandra. Anda setuju tidak? Saya kurang setuju. Karena Pak Prabowo adalah sosok yang dari awal itu mandiri sebetulnya. Sosok yang dari awal mandiri, sosok yang dari awal fighter gitu ya, orang yang berjuang gitu ya, baik di tentara maupun di Partai Gerindra, sampai ikut pemilu berkali-kali sebagai cawapres, sebagai capres 3 kali gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia bukan tergantung gitu sebetulnya. Oke. Hanya dalam konteks ini gitu ingin mungkin apa ya menunjukkan secara eksplisit dan ekspresif gitu ya bagaimana terima kasihnya dan sebagainya. Oke, Fine berarti saja Anda untuk Pak setuju Prabowo kalau menurut disebut saya. sebagai balas jasa atau membalas budi? Singkat. Ya, saya tidak ingin menegaskan sesuatu yang tegas ya. Sudah sangat clear. Jadi it goes without saying bahwa itu jelas ya. Makanya politically symbiotic tadi itu Baik. munculi politically symbiotic. Jadi hubungan yang saling tentunya bukan tergantung, tapi ya seperti itu pola relasi dalam kepentingan Ya. politik kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu dijelas-jelaskan gitu. Oke. Nah, cuman masalahnya yang kita pikirkan adalah dampaknya ketika harus menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Baik. Ketika Dewan Pertimbangan Agung dihidupkan kembali, itu kan anggotanya bukan hanya satu gitu, banyak. Lah Baik. bagaimana mengarrange itu lagi dan Baik, sebagainya. saya ke Sementara Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, bagaimana Anda merespon kalau disebut tadi oleh Bang Deddy, Pak Prabowo tidak percaya diri, masih ada ketergantungan, dan juga tersandra? Ya, saya melihat bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang mantan tentara militer yang sudah memimpin pasukan ya dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi seorang jenderal. Jadi kalau ditanya soal kepemimpinan dan kepercayaan diri, saya kira itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau masih disebut bahwa beliau itu orang yang tidak percaya diri, itu kita menafikan keberadaan dan eksistensi kaderisasi di di militer kita gitu. Di mana kita tahu bahwa jenderal-jenderal di militer kita ini juga orang-orang hebat, orang-orang yang percaya diri dan yang sudah saya katakan lulus dari sisi leadership dan kepemimpinan. Jadi karena itu ini sudah terjawab ya otomatis dari itu. Belum lagi kepercayaan diri Pak Prabowo itu dibuktikan dengan beliau mendirikan partai politik yang namanya Gerindra. Nah, Gerindra ini sekarang adalah partai ketiga terbanyak perolehan pemilu yang lalu di kursi legislatif. Dan sebelum-sebelumnya beliau juga sudah ikut dalam percaturan politik nasional. Beliau itu sudah memimpin partai ini, saya kira dengan cukup keberhasilan, di mana di daerah-daerah juga banyak calon legislatif yang menjadi legislatif. Kemudian calon-calon eksekutifnya juga sudah memimpin di eksekutif. Jadi karena itu dari sisi kepercayaan diri nggak ada kurangnya dan bisa dibuktikan sendiri di Partai Gerindra. Menurut pengamatan dan juga pendengaran kita dari teman-teman yang aktif di sana, Pak Prabowo itu ya cukup sangat-sangat percaya diri ya memimpin partai itu dan dia sangat disegani, dihormati dan tentu dianggap orang tua bagi seluruh kader-kadernya di seluruh Indonesia. Jadi ini saya kira sesuatu yang sangat jauh dari apa yang disampaikan bahwa beliau kurang percaya diri. Baik, Kemudian apakah ini adalah bagian daripada balas budi dan seluruhnya? Saya kira bukan pada sisi itu sebetulnya, tapi lebih pada sisi keberlanjutan program. Di mana memang sejak kampanye dari awal Prabowo Gibran itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari keberlanjutan program pemerintah yang sedang dilaksanakan saat ini. Dari berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang betul-betul membawa dampak positif bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena itu
perlu dilanjutkan. Nah, supaya komunikasinya itu tetap intens secara formal maupun informal, maka perlu dibentuk semacam lembaga seperti ini. Dan ini kan sekali lagi belum final, ini masih Oke. tawar. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa Pak Prabowo itu berpikirnya bukan jangka pendek 5 sampai 10 tahun, tapi beliau itu sebetulnya yang dipikirkan adalah tahun emas, di mana Indonesia Baik. nanti generasi emasnya itu akan bangkit pada tahun 2045. Baik, Nah, saya ke karena itu Bang dalam Deddy. proses ini Kami tentu cukup tangkap. diperlukan orang-orang yang betul-betul ya bisa bekerja sama secara baik dengan Pak Prabowo. Tentu salah satunya ya adalah Pak Jokowi gitu. Baik, kami tangkap. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, jika wacana ini akan terus mengemuka setelah sebelumnya Presidential Club yang kita tahu, menurut Anda seberapa efektif nanti terkait dengan penasihat khusus Presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung? Ya nggak ada untung-untungnya, yang ada hanya melambatkan. Makanya ini bukan koalisi Indonesia Maju, tapi Indonesia mundur. Karena berpikirnya ke belakang terus bahwa keberlanjutan berarti Pak Jokowi ada dalam pemerintahan. Kalau saya, kalau betul Pak Prabowo itu percaya diri, sudah kasihan Pak Jokowi, biar aja balik ke Solo berkebun. Kan beliau setiap saat bisa dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beliau percaya diri, ngapain ditambahin 40 kementerian? Jadi sampai 40. Logikanya begini, Mbak. Banyak lembaga dibentuk oleh Pak Jokowi, ya. Sampai 5 tahun, itu banyak yang sampai sekarang anggarannya juga belum jelas. Misalnya badan apa namanya itu, ekonomi kreatif. Sampai sekarang saya nggak tahu tahun keberapa baru dapat tuh nomenklatur anggaran dari APBN. Dia numpang ke Baik. Kementerian Pariwisata. Nanti Baik. ini gimana lagi anggaran dari Setnek? Jadi apakah kita mau jadi orang munafik, hanya bersilat lidah, atau kita langsung bicara substansi? Karena apa yang disampaikan Daulay dari tadi itu kan cuma apa namanya lip service kalau menurut saya. Kalau betul Baik, kami Pak tangkap. Prabowo itu percaya diri, kalau betul Pak Prabowo percaya programnya itu semua adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, udah jalan aja, nggak usah Baik. seret-seret Pak Jokowi. Itu Baik, satu. kita masih Ya. akan Yang nantikan kedua, tentunya seperti apa nanti wacana terkait oh dengan ya udah. penasihat khusus Presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung. Terima kasih Bang Deddy Sitorus, Pak Saleh Daulay, dan juga Ibu Siti Zuro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang atas perspektifnya sore ini. Selamat sore.